Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Naila Davia Widiatmaka di Learning Journal 8. Di sini pada kesempatan kali ini aku akan mengulas kembali materi yang kemarin telah dijelaskan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Adi Kusuma. Nah, kira-kira kita akan membahas apa ya? Yuk kita simak. Nah, teman-teman, kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang presentasi dan jenis pembicaraan publik. Nah, public speaking itu penting banget kan? Karena kemampuan komunikasi dan presentasi bisa lebih menentukan karir dibanding sekedar keahlian teknisnya. Dalam praktiknya, berbicara dibagi menjadi dua nih teman-teman, yaitu ranah privasi seperti keluarga, teman dekat gitu ya, dan ranah publik di depan banyak orang. Keduanya sama-sama penting nih teman-teman, tapi berbicara di publik lebih kompleks karena audiensnya beragam, jumlahnya banyak, serta dipengaruhi situasi dan tempatnya. Nah, berbicara di ranah privat sebenarnya bisa jadi latihan awal sebelum tampil di depan umum. Dalam komunikasi, ada beberapa prinsip penting nih teman-teman, yaitu tahu apa yang mau disampaikan, punya tujuan yang jelas, terus memahami audiensnya, memilih cara penyampaian yang tepat, serta menghindari hambatan atau noise, serta memastikan juga nih pesan sampai sesuai targetnya. Nah, selain itu, pembicara juga harus menyesuaikan dengan media yang digunakan dan keterbatasan waktu. Jenis public speaking itu kan beragam ya teman-teman, seperti impromptu atau dadakan, presentasi terencana, moderator, pidato, MC, apalagi wawancara, hingga penyiar radio atau penyiar apapun lah. Impromptu itu biasanya tanpa persiapan kan, jadi butuh keberanian dan latihan. Sedangkan presentasi adalah bentuk yang paling berencana atau terencana, mulai dari topik, waktu, sampai audiensnya diperhatikan, dan biasanya dibantu media seperti slide atau PPT. Nah, teman-teman, dalam sebuah forum, moderator dan MC punya peran yang berbeda loh. Moderator itu lebih aktif mengarahkan jalannya diskusi dan memahami materi, sedangkan MC fokus membacakan susunan acara tanpa mengintervensi isinya. Selain itu, dalam wawancara, baik pewawancara maupun narasumbernya harus sama-sama fokus dan jelas dalam menyampaikan pertanyaan maupun jawabannya. Agar presentasi sukses, ada resep sederhana, yaitu research, latihan research, dan tetap santai, relax. Presentasi yang baik biasanya bersifat formal, terstruktur, punya tujuan yang jelas, dan melibatkan interaksi seperti tanya jawab. Nah, tujuan utamanya bukan cuma menyampaikan materi loh teman-teman, tapi juga mempengaruhi audiens dan memberi manfaat bagi mereka. Ada berbagai metode presentasi seperti gaya kuliah, diskusi panel, simulasi, tanya jawab, hingga penggunaan PowerPoint yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi yang paling penting adalah hubungan dengan audiensnya, yaitu saling menghargai, memberi manfaat, dan membangun kepercayaan. Nah, teman-teman, terakhir nih ya, hambatan dalam public speaking itu biasanya berasal dari diri kita sendiri kan? Seperti tidak siap, apalagi takut salah, kadang overthinking, iya kan, terhadap audiens gitu, dan takut tidak memenuhi ekspektasi. Tapi perlu diingat nih teman-teman, rasa takut itu wajar ya. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola dan terus berlatih agar semakin percaya diri untuk kedepannya. Teman-teman,
Inti dari pembahasan ini itu public speaking kan bukan cuma soal ngomong ya, tapi tentang cara berkomunikasi yang baik, memahami audien, persiapan, dan keberanian untuk terus belajar. Jadi, tetap semangat ya untuk terus berlatih agar bisa menjadi pembicara yang baik untuk orang banyak. Dadah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!